disiplin berada di rumah. Jaga jarak dalam berhubungan, berinteraksi dengan orang lain, hindari kerumunan. Oke, welcome back to La Fitcast, video callan sambil podcast. Kembali lagi bersama kita berdua, tentunya masih dalam suasana di rumah aja. Gimana nih situasi di rumah aja? Udah bosan kayak mukamu tuh? Bosan, pastilah bosan. Siapa sih yang nggak bosan di rumah aja? Jujur aku. Pasti semua bosan kan di rumah aja. Bosan Ya, tuh. tapi kan harus mematuhi perintah pemerintah supaya memutus penyebaran COVID ini. Jadinya harus di rumah aja ya, sabar-sabarin aja. Ya paling berdoa aja lah ya, 3 minggu lagi selesai gitu kali ya, di rumah aja ya. Ya tentunya kita terus berdoa biar biar kita bisa keluar, karena semua orang kayak udah pingin keluar. Terus PSBB di Jakarta gimana situasinya? Katanya banyak orang disuruh putar balik tuh gimana tuh? Itu orang yang mau mudik ya lewat jalur pelabuhan itu memang disuruh putar balik lagi. Jadi kayak udah nyampe, udah ngantri pelabuhan, ya nggak boleh kan, aturannya nggak boleh pulang kampung, nggak boleh mudik gitu kan. Jadinya harus putar balik lagi, gimana lagi gitu kan. Ya salah mereka juga, kayak ditahu nggak boleh, tapi tetap aja masih ngelakuin kan, bukan sama pemerintah dong. Terus katanya masih banyak orang-orang yang disuruh putar balik. Banyak masih orang yang melanggar tuh. Bener nggak sih? Jakarta tuh masih banyak yang melanggar? Kalau khususnya untuk Jakarta sih tuh emang banyak banget. Tapi kalau misalnya orang lebih banyak lagi yang tahu diri mungkin ya. Kalau yang nggak tahu diri ya ngerti sih gimana ya orang yang dablek lah katanya. Gitu. Masih banyak lah orang yang jualan takjil untuk buka puasa tuh juga masih banyak yang bikin rame tanpa social distancing. Ya kita berdoa aja lah cepat-cepat selesai gitu ya. Nah, terus kalau melihat data yang sekarang nih, pasien positif tuh kayaknya trennya masih naiknya tuh nggak kontrol. Angka yang sekarang tuh pada konferensi pers itu nyentuh angka 10.800. Itu gimana tuh menurutmu? Yakin aja lah di Indonesia tuh susah gitu loh untuk menekan angkanya. Gimana juga orang udah disuruh di rumah aja, dikasih enak di rumah aja, masih juga mau keluar. It's okay kalau dia ada keperluan kayak kerja atau ya pokoknya kebutuhan yang benar-benar butuh harus keluar. Terus masih maklum ya, kan banyak banget nih sekarang orang-orang yang kayak, aduh bosen keluar yuk gitu. Masih banyak banget yang keluar karena bosen. Itu kan seharusnya enggak gitu loh. Lo masih mending dikasih di rumah, nggak kena penyakit, nggak kena virus, daripada lo harus diem tapi lo diisolasi di rumah sakit, pasang alat sana sini kan lebih nggak enak lagi gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa orang yang masih meremehkan virus corona ini. Katanya virus corona ini cuma flu biasa, jadi nggak perlu ditakutin. Jadi katanya pemerintah tuh terlalu lebay dengan PSBB. Padahal ini cuma flu biasa. Itu gimana sih menurutmu? Ya seharusnya orang tuh mikir ya, kayak gimana ya, kayak ya emang sakit gitu loh, udah ada buktinya, udah ada yang sakit, udah ada beribu-ribu orang yang sakit, sampai di Indonesia aja udah 10.000 gitu loh, di seluruh dunia udah berapa juta, 2 juta kan, kayak nggak mungkin kalau misalnya itu diada-adain gitu loh, kayak ya tapi masih banyak aja gitu loh orang yang punya konspirasi sendiri, kayak apa ya, mereka tuh masih nggak percaya, masih ngepelein, masih kayak sebenarnya tuh nggak ada, ya udah kalau lo mau mati mah mati aja, nggak usah takut lah sama virus gitu kan. Nah, tapi di tengah pandemi ini yang terus makin makan korban, di tengah-tengah itu muncul berbagai opini masyarakat. Salah satunya itu adalah opini tentang teori konspirasi. Nah, mungkin nih masih lagi trending topik di mana-mana, di Instagram, di Twitter, di YouTube. Teori konspirasi ini sangat banyak sekali di kalangan aktivis, di kalangan orang biasa, yang mengatakan bahwa virus corona ini sebenarnya buatan manusia. Itu gimana menurutmu komentarnya? Menurut aku ya, sebenarnya kadang konspirasi itu memang
terlihat kayak nyata aja gitu loh, kayak iya ya benar juga ya sebenarnya bisa aja kayak gini ya, sebenarnya kayak gitu ya, yang kayak banyak yang bilang kalau konspirasi itu banyak yang dari ini virus tuh ciptaannya Bill Gates, ini virus tuh eh, bawaannya tentara Amerika ke Cina, terus ini virus tuh sebenarnya dibuat di Cina untuk banyak banget yang bilang tuh untuk membuat perekonomian itu jadi nol lagi gitu kan. Banyak banget yang bilang kayak, nah ini mah akal-akalannya orang yang buat uang digital gitu. Jadi biar uang digital tuh naik, melejit lagi gitu. Sedangkan ekonomi uang-uang yang ada sekarang tuh kan biar dibikin nol gitu loh. Kalau itu sih aku banyak tahu dari itu. Kalau kamu tuh gimana tuh? Kamu pasti kan banyak tuh baca-baca gitu. Menurut kamu gimana sih gitu kan? Nah, Pasti kamu juga baca-baca. Oke. Awalnya kan virus corona itu dibilang buatan Amerika. Pernah dengar nggak tuh? Katanya buatan Amerika untuk menghancurkan Cina. Iya, pernah dengar yang itu juga ada yang gara-gara Amerika, terus abis itu Amerika nyalahin Cina, terus Cina balik lagi nyalahin Amerika yang bilang sebenarnya tuh virus tuh dibawa sama tentaranya Amerika gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang virus corona ini buatan Amerika, buat ngancurin Cina, kayaknya ini nggak masuk akal. Kalau menurutku ini nggak masuk akal. Karena kenapa? Di Amerika sendiri aja itu nomor 1 sekarang. Jumlah pasien paling banyak itu kan di Amerika. Otomatis, Benar. kalau misalnya dia yang buat, kan dia yang tahu vaksinnya kayak gimana. Otomatis dia nggak nomor 1 positif. Itu kalau dari logikaku. Habis itu balik lagi, Amerika nyalain Cina. Nah, sebenarnya Amerika juga nyalain Cina itu nggak masuk akal loh. Kayak mereka ini sama-sama dua negara yang besar terdampak COVID, tapi mereka saling menyalahkan. Nah, malah aku nih di sini curiga sebenarnya bukan di balik dua negara ini yang menghasilkan konspirasi corona ini. Tapi kalau dibilang tadi, corona ini buatan manusia, mungkin ada benar juga. Bisa dibilang 50% lah. Jadi, aku belum bisa mastiin. Jadi, di sini kita tidak pro terhadap teori konspirasi, dan tidak mempercayai konspirasi. Jadi kita ada di tengah-tengah. Nah, sebenarnya konspirasi itu ada, kita percaya. Tapi corona itu juga ada, karena udah ada buktinya. Ada orang yang meninggal, ada yang positif. Jadi sebenarnya kita percaya dua-duanya. Entah kapasitasnya yang mana yang lebih banyak. Apakah konspirasinya yang lebih banyak, atau emang real di lapangan. Ya, karena emang banyak kasus di dunia selain corona yang meninggal pada setiap harinya, tapi kenapa tidak diekspos? Contohnya seperti demam berdarah. Di dunia, aku rasa nih, lebih banyak korban meninggal selain karena corona. Ada penyakit jantung, ada penyakit paru-paru, dan sebagainya. Dan bahkan corona itu tidak masuk list yang terbanyak. Masih banyak penyakit-penyakit lainnya. Tapi dia hanya ini yang di-up sampai adanya PSBB, sampai adanya lockdown, sampai media-media itu memberitakan sangat-sangat gawat penyakit ini. Padahal sebenarnya banyak penyakit yang lebih gawat, tetapi tidak diberitakan di media. Sampai ada update-nya kan per hari segini meninggal. Coba diupdate penyakit-penyakit lain, kayak misalnya penyakit jantung. Pasti jumlahnya mungkin jauh berkali-kali lipat dari jumlah penyakit yang terkena corona. Jadi konspirasi itu mungkin ada kalau menurut aku. Nah, kalau yang realnya, corona itu emang ada. Buktinya ada yang meninggal karena corona. Nah, itu. Jadi sebenarnya kayak media ini terlalu membuat-buat, membesar-besarkan. Nah, terus juga udah aku dengar-dengar juga, udah baca juga dari berbagai sumber. Katanya virus corona ini telah direncanakan dari tahun 2010 oleh para elit global. Sehingga yang tadi kamu sampaikan bahwa perekonomian akan di-restart ulang. Nah, kejadian ini sebenarnya udah digambarin nih dari beberapa film sebagai clue. Nah, mungkin kamu kan suka nonton film tuh. Dari analisismu sendiri, film-film mana aja sih yang memperlihatkan secara jelas kayak corona ini udah diprediksi bakal ada gitu? Yang buat aku kaget banget, aku sempat baca-baca dari awal-awal orang udah muncul konspirasi itu,
ternyata coronavirus ini tuh udah muncul dari 27 tahun lalu di serial kartun The Simpsons. Benar-benar mereka di situ menggambarkan kalau misalnya ada virus outbreak namanya coronavirus. Kalau kalian mau cari, coba searching aja. Benar-benar namanya tuh coronavirus. Jadi tuh, tapi virus ini tuh bukan berasal dari Cina kalau di The Simpsons. Jadi ini Tapi dari namanya coronavirus juga waktu itu? Tuh, memang coronavirus tuh yang buat aku kayak hah gitu kan, kaget. Ini 27 tahun yang lalu, tahun 98 tahun berapa tuh, pokoknya 27 tahun yang lalu itu udah outbreak gitu loh. Kayak di The Simpsons ini ceritanya juga sama. Jadi ceritanya dari Jepang, orang-orang nih pada order dari juicer katanya. Di sini tuh ininya juicer gitu. Jadi orang-orang tuh pada order juicer dari Jepang, kirimlah ke Amerika. Setelah mereka buka, terus orang-orang yang yang megang si juicer itu, megang paket itu tuh semuanya pada kena. Dan ternyata pekerjanya yang ngebungkus itu tuh sakit tapi nggak mau bilang, terus tetap ngebungkus, jadinya kena deh ke semuanya gitu. Sama kan, sama kayak kita sekarang nih kan kena pegang gitu kan. Jadi kayak hal nggak sih, kok orang-orang yang bikin The Simpsons ini udah tahu gitu loh, bisa meramalkan kalau ada virus outbreak gitu. Dan namanya sama, coronavirus gitu. Tapi bedanya cuma yang ini dari Jepang, yang aslinya dari Wuhan gitu kan. Terus aku sempat baca juga, katanya si coronavirus ini tuh bukan sama sih, kayak mirip banget sama film dari Resident Evil gitu. Yang kalau Resident Evil kan lebih horornya gitu kan, semua orang berubah jadi kayak gitulah pokoknya. Kalau misalnya sekarang kan cuman penyebarannya aja gitu. Katanya tuh hampir sama Resident Evil, masalah si virusnya itu menyebar karena dibuat untuk biar yang ada di bumi ini cuman orang-orang elit aja gitu. Terus terakhir yang aku baca dari film Contagion itu juga, yang film 2011, itu malah filmnya makin menyerupai banget sama si coronavirus yang ada sekarang ini. Ini film malah dibuat kayak seakan-akan emang sebenarnya tuh alur corona tuh kayak gini gitu loh. Yang aku lihat juga, aku belum sempat nonton, cuman aku baca banyak banget. Terus aku cari jalan ceritanya gimana sih ini. Ya pokoknya aku cari spoilernya. Ya katanya kalau yang di Contagion ini, dia tuh jadi karena si kelelawar ini udah nggak punya tempat tinggal, akhirnya dia datanglah ke pemukiman warga gitu, terus dia tuh buang kotorannya tuh di tempat babi gitu, nggak sengaja lah kemakan sama si babinya itu. Ceritanya ini di Hong Kong ya, nggak sengaja lah kemakan sama si babinya itu, terus babinya itu mau diolah sama chef gitu kan. Nah habis itu karena babinya udah makan kotoran si kelelawar itu, otomatis udah terkontaminasi lah ya. Terus pas chefnya motong, dia tuh nggak cuci tangan, terus dia langsung langsung jabat tangan gitu sama siapa ya namanya, lupa, pokoknya sama orang. Terus nah orang yang habis jabat tangan itu langsung kena virus. Berarti kan ini sama banget gitu kan sama kita sekarang, kayak orang yang udah terjangkit terus salaman terus kena gitu kan, terjangkit gitu kan. Dan sama banget gitu loh, virus itu juga dari kelelawar, cuma bedanya yang satu dari Wuhan, satu dari Hong Kong gitu loh. Kayak mind blowing banget nggak sih sebenarnya, kayak itu kok udah dibahas gitu loh di film itu, sedangkan film itu udah dari tahun-tahun yang lalu. Kok bisa orang kepikiran untuk bikin film kayak gitu, dan sekarang tuh ada aslinya gitu loh. Menurut kamu gimana nih? Ya, kalau yang aku kan nggak terlalu suka nonton film, jadi nggak tahu film-film terlalu detail, tapi aku baca sekilas saja. Nah, dari ketiga film yang tadi kamu sebutin, berarti emang benar-benar udah kelihatan banget, benar-benar masalahnya pertama, namanya mirip coronavirus, dan sekarang namanya juga coronavirus. Satu, dari segi nama udah benar-benar mirip. Kedua, dari segi cara penularan.
kan tadi udah disampaikan melalui sentuhan tangan bisa menular. Kemudian yang film yang ketiga yang ada di Hong Kong, yang tempatnya di Hong Kong yang babi sama kelelawar. Nah, kan awal-awal isu ini muncul isunya itu karena binatang. Nah, karena binatang. Jadi ini semakin memperkuat argumen bagi orang-orang yang mempercayai bahwa corona ini akibat dari konspirasi global. Nah, jadi nggak salah juga orang yang percaya sama teori konspirasi, karena emang dari segi ilmu new media, dia ini emang ada kaitannya. Dari media mainstream, kemudian dibawa ke ranah entertain, sehingga menghasilkan sebuah asumsi konspirasi. Jadi nyambung satu line gitu. Kalau menurut aku sih benar-benar ya susah juga kalau bilang konspirasi itu salah, ya buktinya ada. Tapi kalau bilang corona ini nggak ada, yang meninggal juga udah ada. Jadi ya konspirasi itu ada dan corona itu ada. Bukan ya kayak gitu, kayak berarti nggak sebenarnya orang tuh nggak salah untuk mempercayai konspirasi itu, cuman yang kalau misalnya dia mempercayai terus abis itu dia nyepelein itu juga salah gitu loh, karena emang udah ada realnya nih, ada yang sakit, ada yang meninggal gitu loh. Lo nggak bisa nggak percaya kalau virus itu tuh ada, tapi gimana? Tapi konspirasi itu juga gimana ya, orang-orang pintar yang nyiptain konspirasi itu sebenarnya juga benar gitu loh, kayak oh iya juga ya, itu sebenarnya udah dirancang apa enggak sih gitu loh, kok bisa sampai begininya gitu loh. Kemudian aku kemarin juga sempat nyimak di live-nya Dr. Tirta sama salah satu musisi SID, JRX. Itu katanya Bill Gates itu merupakan salah satu bisnismen yang sangat besar di dunia yang bukan berasal dari orang miskin. Jadi sebenarnya si Bill Gates ini udah dirancang dari jauh sebelumnya untuk menguasai dunia. Nah, dengan dia sudah menjadi founder Microsoft, nah katanya langkah selanjutnya dia ingin menguasai seluruh isi dunia ini. Makanya virus corona ini menjadi salah satu agenda dari para elit global. Makanya katanya dia menjadi penyumbang terbesar di WHO. Katanya WHO ini menetapkan status dari corona sebagai pandemi itu akibat arahan atau suruhan dari Bill Gates. Nah, kalau kamu sendiri, kira-kira seberapa benar atau dari analisismu sendiri, seberapa masuk akal sih kalau Bill Gates itu bisa mengendalikan virus corona ini? Padahal yang kita tahu kan Bill Gates itu orang yang identik dengan IT, dengan Microsoft. Nah, tiba-tiba dia masuk ke elit global untuk mengendalikan virus. Jujur aku orangnya jarang suka baca, dengan taunya info ini, kayak aku tuh kaget gitu. Aku pengen tahu aja dari sudut pandangmu sendiri, itu gimana sih sebenarnya? Kalau menurut aku sendiri, menurut aku pribadi, kalau untuk yang Bill Gates itu aku kurang, gimana ya, secara dia itu nyumbang sangat besar gitu kan. So aku juga kayak, kalau dia yang ngeluarin, kenapa dia harus nyumbang sebesar itu gitu loh. Kalau menurut aku sih kayak gitu, pikiran aku sih kayak gitu. Kalau emang dia yang membuat jadi pandemi ini gitu kan, ngapain dia harus ngeluarin uang sebanyak itu untuk donasi gitu loh. Kalau memang dia kayak gitu ya udah gitu loh, kayak ya lo donasi deh seadanya, nggak usah gede-gede gitu, biar orang nggak curiga gitu loh. Yaudah lo donasi aja gitu. Tapi kan ini dia mendonasikan secara besar-besaran gitu kan, kayak buat apa dia yang buat, kok dia juga yang berdonasi besar-besaran gitu loh. Menurut aku sih kayak gitu kalau yang masalah Bill Gates ini gitu. Nah, kalau menurut pendapatmu bukan Bill Gates orangnya, kira-kira siapa sebenarnya elit global yang menciptakan konspirasi ini? Aku sih kurang paham ya, kayak sebenarnya ada nggak sih kepikiran kamu tuh kayak siapa sih yang bikin konspirasi? Karena di dunia ini kan luas, banyak orang, dan banyak juga penguasa. Kayak contohnya Donald Trump sebagai presiden negara adikuasa. Nah, dia juga kena warga negaranya, dia juga bingung, dia juga nuduh-nuduh Cina. Jadi semakin silang sengkarut gitu dunia gara-gara corona ini, kayak saling menyalahkan dan kayak tidak terlihat siapa dalang di balik ini. Kayaknya susah diungkap kasus ini.
Iya, bener banget. Kayak awalnya aku percaya kayak Donald Trump kali ya sebenarnya gitu kan. Terus kok semakin kesini cara dia mengatasi virus itu semakin bodoh gitu loh. Kayak Suntik clueless gitu. Dia disinfektan nggak masa. apa. Iya, kayak masa suruh minum disinfektan, suruh suntik disinfektan, terus kayak makin bodoh gitu loh. Makin lama makin kesini tuh kayak, hah, buat apa kayak gitu kan. Jadi lo matiin orang bukannya karena sakit si corona, tapi lo malah karena nelan disinfektan gitu loh. Kan semakin bodoh gitu kan, kayak nggak mungkin kalau dia yang sebenarnya ada di belakang ini tuh kayak kok caranya dia bodoh banget gitu loh. Kayak dia nggak sepintar itu untuk membuat pandemi itu ada gitu kan. Nah, itu makanya juga kalau misalnya kita menuduh Cina, nggak mungkin Cina kayak nggak mungkin Cina yang buat virusnya ini karena apa ya? Dia juga kewalahan. Negaranya dia tuh sangat terdampak terhadap corona. Dia tuh bisa hampir 4 bulan lockdown dan katanya corona udah ada gelombang kedua. Jadi kalau dari Cina sendiri kayaknya nggak mungkin juga dia yang buat. Kayak gitu. Kayak kalau misalnya konspirasi sih kayak gitu ya, kayak semua orang tuh bisa salah, semua orang tuh bisa disalahin. Kayak lo mau nuduh ini, lo cari aja nih data-data yang apa namanya memperkuat tuduhan lo untuk si orang ini. Tapi kalau misalnya emang itu nggak benar kan orang itu bisa ngebantah gitu loh. Nggak kayak gini, seperti ini. Kalau udah dibantah kan kayak cari lagi biar tetap nuduh ini. Jadi kayak ya sekarang nih lagi salah-salahan gitu. Ya Amerika nyalain Cina, ya Cina nyalain Amerika ya. Semua orang entah ternyata semua orang di balik ini tuh ternyata saling berhubungan sebenarnya gitu kan. Kita ya nggak tahu lah, kita kan bukan siapa-siapa gitu, kita nggak ngerti apa-apa. Kita cuma menganalisis saja di sini. Ini menurut pandangan kita. Mungkin teman-teman yang nonton yang lebih tahu bisa komen di bawah sebenarnya apa pendapat teman-teman tentang pandemi ini. Karena kalau kita mau mengulik teori konspirasi yang ada di balik dari virus corona ini, tentunya sangat sulit karena pastinya dalang-dalang di balik itu, kalaupun ada, itu pasti orang-orang yang sudah ahli, di luar ahli mungkin bahkan ya. Karena bisa mengendalikan sebuah dunia. Kita mengendalikan RT aja susah nih, mengendalikan dunia. Gila. Nah, ada satu konspirasi lagi yang ini sebenarnya banyak banget dibicarain ya. Katanya tuh virus corona ini ada karena jaringan 5G. Nah, pasti kamu kan. Nah, menurut kamu itu gimana? Coba aku mau tahu deh menurut kamu dulu, baru aku sampaikan menurut aku gimana. Nah, kalau teori konspirasi karena adanya 5G, masuk akal kalau kataku. Karena kan katanya jaringan 5G ini besar, dan dia tuh mengakibatkan radiasi yang besar. Jadi, penerapan social distancing, nah ini ada kaitannya sama social distancing. Jadi dengan adanya 5G ini, orang itu diharuskan untuk saling berjaga jarak agar sinyal ini dapat berfungsi. Jadi kalau konspirasi tentang 5G kayaknya masuk akal. Karena 5G ini mewajibkan orang untuk saling berjaga jarak agar jaringan ini bisa bekerja atau berjalan. Jadi dengan adanya konspirasi tentang 5G, kalau kataku masuk akal. Tapi sekali lagi, aku bukan 100% mempercayai teori konspirasi. Tapi masuk akal kalau konspirasi yang ini. Karena 5G, tadi aku bilang, ya ini besar jaringannya. Radiasinya besar, jadi social distancing mungkin akan berlaku sampai tahun-tahun berikutnya. Itu kalau dari pikiran aku, social distancing. Kalau menurut kamu kayak gitu ya? Kalau pandangan aku, coba deh, emang semua negara yang udah terjangkit coronavirus itu udah ada jaringan 5G-nya? Enggak kan? Kayak Nah, tapi kan nggak sekarang, bisa tahun depan, tapi dari persiapannya dari sekarang. Nah, itu yang aku bilang aku masuk akal. Tapi kan virusnya udah ada sekarang. Katanya kan 5G itu menyebabkan radiasi yang besar, makanya itu sama kayak gejala-gejala penyakit coronavirus gitu kan. Tapi kan sekarang nih belum semua negara itu ada jaringan 5G kan. Jadi kan kayak ya menurut aku nggak pro banget sama konspirasi yang ini, soalnya kayak ya gimana, nggak semua negara ada jaringan 5G-nya, jadi kayak nggak mungkin gitu loh, ngerti nggak sih? Nah, kalau menurut aku ini lebih ke menciptakan habit sebelum 5G itu diluncurkan. Jadi sebelum 5G itu benar-benar diluncurkan di masyarakat,
orang-orang itu dibuat biar memiliki kebiasaan social distancing. Jadi pas 5G ini black ada, orang itu udah kebiasaan. Itu kalau yang aku tangkap dari elit-elit global yang menciptakan corona untuk 5G. Kalau konspirasi 5G itu analisisku. Nah, ini kan analisis kita masing-masing ya, kan beda-beda gitu. Ya, ini tergantung orang yang gimana cara dia mendengar penyampaian ini gitu loh, gimana cara dia mendengar konspirasi ini kan beda-beda gitu kan. Pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang gimana gitu kan. Ini balik lagi sendiri sih sama kepercayaan masing-masing aja lah, kayak mau percaya sama konspirasi juga nggak salah, mau nggak percaya juga nggak salah gitu loh. Kayak, karena emang dua-duanya ada, bener emang masuk akal. Kayak kalau emang ditelusurin tuh sebenarnya, bikin orang tuh, iya ya gitu loh. Cuman kalau misalnya orang nggak percaya pun, kalau mereka kayak dia tuh kok kuat gitu loh, kayak itu sebenarnya ada virus. Ya memang virusnya tuh ada, ya memang udah ada buktinya, udah ada yang meninggal, udah ada yang sakit, udah ada yang ya pokoknya udah ada buktinya gitu loh. Tapi kan konspirasi ini cuma pernyataan dari orang yang dia melakukan research yang ternyata ini tuh kayak gini-gini tuh nyambung loh, ini tuh sebenarnya kayak gini loh. Itu kan cuma pendapat orang. Jadi balik lagi ke diri masing-masing aja. Itu kan pendapat dari beda-beda orang gitu kan. Jadi ya kalian aja enggak gitu. Semasa kita masih bisa mempertanggungjawabkan argumen kita, aku rasa itu masuk akal. Karena kalau argumen nggak ada pembuktiannya, nggak ada bukti nyatanya, itu baru namanya kebohongan. Nah, tapi kalau dia mengungkapkan teori konspirasi, tapi ada relasi di antara bagian-bagian itu, ya aku rasa itu mungkin bisa dipercayai, tapi balik lagi, mau percaya atau enggak. Nah, itu. Percaya atau enggaknya, untuk masa-masa sekarang, tetap aja harus waspada gitu loh. Nggak boleh nyepelein, ini virus tuh nggak ada sebenarnya, ini tuh virus sebenarnya nggak berbahaya, nggak mematikan. Ya, tapi kan udah ada buktinya gitu loh. Tetap aja harus jaga diri, harus jaga kesehatan juga, harus ikutin peraturan gitu loh. Nggak bisa seenaknya aja gitu, karena kita ada di negara yang ada pemerintahannya, kita diperintah gitu, jadi kita nggak bisa seenaknya aja gitu. Mau yang percaya, mau yang enggak, tetap semuanya harus ngikutin peraturan yang ada. Nah, buat netizen Indonesia nih terutama, buat netizen dunia deh, kalau yang nonton, buat mungkin kalau ngerti bahasa Indonesia ya. Kita kasih ini di sini ya, kita kasih 1 juta subscriber kita akan bikin subtitle. Wuih. Jadi sebenarnya tolong guys, jangan rasis. Tolong aku ngomong jangan rasis, jangan saling menyalahkan Cina, jangan saling menyalahkan Amerika, karena kalau menurut pandangan kita bukan dua negara ini dalang dari coronavirus. Karena virus corona nggak cuman head to head antara Cina sama Amerika. Mending apa Cina sama Amerika aja yang terdampak, kita nggak usah ikut campur juga nggak apa-apa. Tapi ini seluruh dunia, Prancis kena, Inggris kena, Afrika yang kering gitu kena, jadi semua negara, semua dunia itu kena. Jadi tolong jangan rasis. Kalau dari pendapat kita berdua, sebaiknya kita fokus terhadap virus ini. Jangan saling menyalahkan, atau apalagi rasis nih, jangan rasis. Oke, closing statement dari kamu dulu. Dari aku ya, buat sekarang nih ya, khususnya di Indonesia ya, kalian yang nonton bisa banget kasih tahu orang-orang kayak, kalau ada orang yang sakit di sekitar kalian, entah keluarga kalian, tetangga, atau gimana, please banget, tolong mereka jangan dikucilin, jangan menganggap penyakit itu bakal jadi aib gitu ya. Terus kalian juga, mungkin kalian yang terkena gitu, please banget jangan berbohong, akuin aja kalian tuh sakit. Dengan cara kalian berbohong itu malah buat semakin kacau gitu loh, kayak yang mereka nggak tahu kalau kalian itu sebenarnya positif, jadinya virus itu makin menyebar kemana-mana gitu. Jadi ya jangan anggap penyakit ini tuh aib gitu. Kalau emang kalian kena atau orang-orang terdekat kalian kena, tolong please banget jangan dikucilkan gitu ya, biarkan aja gitu ya. Semua orang kan pasti punya penyakit gitu kan,
Ya, Bener. jangan dikucilkan. ASEAN. Harus berjaga jarak, oke, berjaga jarak, tapi jangan dikucilkan gitu. Ya tetap stay safe, di rumah aja dulu ya, jangan kemana-mana. Kalau emang nggak penting, jaga kesehatan masing-masing. Pokoknya ingat kesehatan. Yes, benar banget. Dan buat teman-teman semua, corona ini emang ada. Corona ini bisa berbahaya jika kalian tidak menaati aturan. Jadi, corona ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk diwaspadai. Nah, itu closing statement dari kita buat kalian yang memiliki argumen tersendiri tentang konspirasi corona, Kita bisa komen ya di bawah. Kita bisa tukar pikiran. Mungkin kita bakal bikin part 2-nya kalau emang banyak yang mengajukan argumen dan harus kita bahas. Nah, itu dia segmen La Vidcast pada segmen konspirasi di balik pandemi ini. Nah, semoga membuka pikiran teman-teman. Ingat, selalu jaga kesehatan. Cuci tangan, asik deh kayak jubir corona aja gue nih. Cuci tangan, menggunakan air mengalir. Nah, gue ngomong, lu yang peragain. Cuci tangan dengan air yang mengalir. Makan yang banyak. Biar makin gembul. Praktein biar makin sehat. Biar makin sehat. Nah, itu dia. So, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. La Vidcast, video call sambil podcast.